Selamat bertemu kembali mahasiswa-mahasiswiku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pertemuan yang terakhir ini di dalam materi, kita akan membahas tentang penebusan Kristus. Ya, jadi di sini seluruh doktrin kristologi kita menemukan sebuah aplikasi yang paling kuat secara subjektif, ya. Nah, tentu saja di dalam setiap bagian demi bagian di dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah menarik aplikasi demi aplikasi. Ya, diharapkan juga di dalam pembahasan 3 peran Kristus, jabatan Kristus, Nabi, Imam, dan Raja, kita semua juga dapat menarik aplikasi yang sangat kuat di dalam dunia pendidikan, di dalam kelas kita, bagaimana Kristus sebagai Raja itu menjadikan kita juga memiliki peran sebagai Raja yang otoritatif dan memerintah kelas kita dengan shalom, damai sejahtera, kasih, keadilan, dan kebenaran, sama seperti Kristus memerintah kerajaan Allah, memerintah kita. Demikian juga di dalam Kristus sebagai Nabi. Ya, kita juga sudah menarik aplikasi yang sangat kuat ya tentang bagaimana kita sebagai nabi di dalam kelas kita memberitakan kebenaran Allah, kita memberitakan firman Allah, kita memberitakan kehendak Allah, bahkan kita menegur, bahkan boleh menegur dengan keras dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita, sama seperti nabi-nabi perjanjian lama, sama seperti Kristus sebagai nabi juga selain memberitakan kebenaran Allah, memberitakan firman Allah, Kristus juga menegur kesalahan-kesalahan, dosa-dosa daripada umat Allah. Itu adalah peran nabi. Demikian juga Kristus sebagai imam, ya, yang mendamaikan umatnya bukan dengan korban daripada kambing dan domba, tetapi korban daripada dirinya sendiri dipersembahkan, dikorbankan untuk umat Allah. Demikian juga Kristus menaikkan doa-doa untuk umatnya. Nah, di situ kita menarik aplikasi yang juga sangat kuat sebagai peran kita sebagai imam di dalam kelas kita. Bagaimana kita juga mendoakan murid-murid kita, mendoakan mereka untuk keselamatan mereka, mendoakan mereka untuk pertumbuhan mereka, mendoakan mereka untuk iman dan kekuatan dan hikmat yang perlu mereka miliki di dalam menjalani hidup di dalam dunia ini. Demikian juga kita pun sebagai imam, bagaimana kita memberikan hidup kita sebagai sebuah korban persembahan yang hidup, memang bukan untuk menebus dosa murid-murid kita, tentu saja hanya Kristus yang menebus dosa, tetapi kita itu memberikan hidup kita bukan juga dengan kematian kita, ya, tetapi dengan memberikan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk murid-murid kita. Nah, oleh sebab itu, walaupun dari bagian-bagian yang lain kita sudah menarik aplikasi yang sangat kuat, tapi tadi Bapak singgung bahwa di dalam pembahasan yang terakhir ini, yaitu tentang penebusan, the atonement. Nah, di dalam the atonement ini, penebusan yang dilakukan Kristus, kita mendapatkan aplikasi subjektif yang juga sangat kuat. Karena di mana pembahasan-pembahasan yang lalu adalah secara objektif itu bicara tentang Kristus itu siapa, begitu ya. Nah, Kristus itu siapa? Kristus itu bagaimana? Ya, Kristus itu Allah, manusia, nabi, imam, raja. Nah, di sini kita itu bicara tentang Kristus yang menebus kita. Nah, di sini oleh sebab itu ini menjadi sebuah aplikasi yang subjektif buat kita, subjek yang mempelajari kristologi ini.
Nah, ketika kita mempelajari kristologi, nah maka seperti kita adalah subjek mempelajari doktrin tentang Kristus. Doktrin tentang Kristus adalah objeknya. Nah, pembahasan yang lalu-lalu adalah kita mempelajari tentang doktrin siapa Kristus ini. Ya, nah itu bisa kita katakan itu aplikasi objektif. Nah, sekarang kita masuk kepada kita yang mempelajari ini ditebus oleh Kristus. Yang Kristus lakukan buat kita. Nah, di situ kita menggunakan istilah bahwa pembahasan kali ini adalah pembahasan yang mempunyai aplikasi subjektif yang kuat karena berkaitan dengan subjek yang mempelajari kristologi ini. Ya. Nah, Bapak akan share screen tentang materi kita hari ini, yaitu tentang the atonement, penebusan. Materi tentang meaning and significance, ya, ini adalah yang baru saja Bapak jelaskan. Ya. Jadi Bapak akan melewati di sini bahwa materi berkaitan dengan pengajaran tentang Kristus yang menebus kita. Emil Brunner mengatakan, he who understand the cross aright, siapa yang memahami salib Kristus, penebusan Kristus dengan benar, understand the Bible, memahami keseluruhan Alkitab dengan benar. Ya, tentu saja ini sebuah proposisi yang memerlukan kecermatan di dalam menafsirkannya, tetapi kita bisa pahami dengan lebih sederhana bahwa seluruh Alkitab menceritakan atau menyatakan kepada umat Allah tentang karya keselamatan Allah, bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah Alkitab dan sejarah keselamatan untuk memberikan anugerah keselamatan itu kepada umat Allah. Oleh sebab itu, ketika umat Allah memahami keselamatan itu, ketika umat Allah memahami penebusan yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus, maka bisa dikatakan bahwa kita itu memahami apa yang sebenarnya menjadi intensi atau maksud atau niat dari Alkitab ini. Nah, ada banyak ya teori penebusan. Ya, di dalam setiap teori penebusan itu ada makna yang benar yang hendak disampaikan, namun juga ketika kita hanya mengambil satu teori itu dan memutlakannya, maka ada bahaya. Nanti kita akan lihat contohnya dan seperti apa itu. Kenapa ada banyak teori tentang penebusan? Karena apa yang dilakukan oleh Kristus kepada umatnya ini juga tidak hanya sekedar satu hal yang dilakukan oleh Kristus. Tentu saja ada satu tujuan, yaitu menyelamatkan umatnya. Tetapi tentang bagaimana Kristus menyelamatkan umatnya, ini memiliki dimensi dan aspek-aspek yang kaya dan kompleks. Oleh sebab itu nanti kita akan melihat bahwa ada penekanan-penekanan pada setiap teori tentang aspek penebusan Kristus, dan kita tidak dipanggil untuk hanya menekankan satu aspek itu dan melupakan aspek yang lain.
penekanan terhadap satu aspek dan melupakan aspek yang lain akan menjadikan kita tidak seimbang dan menjadikan kita berpotensi menjadi bidat. Sama seperti ketika kita berjumpa dengan kemanusiaan dan keilahian Kristus, tentang kesatuan natur Kristus dan dua hakikat Kristus dan kesatuan dalam satu pribadi itu. Ketidakseimbangan akan membawa kita pada potensi bidat atau ajaran yang keliru. Demikian juga di dalam teori-teori penebusan ini. Marilah kita mengambil keseimbangan di dalam apa yang dilakukan oleh Kristus buat kita. Teori yang pertama adalah teori dari Sosinus, ya, yang disebut kemudian menjadi Socinian, yaitu dari Faustus dan Laelius Sosinus pada abad 16, ya, mengembangkan teori bahwa penebusan Kristus itu hanya, nah kata hanya ini jangan sampai kemudian kita itu pegang, ya. Nah, karena kalau sudah ngomong hanya, ini berarti kita itu kemudian menihilkan, meniadakan aspek yang lain. Teori yang pertama itu penebusan Kristus hanya sebagai contoh, hanya sebagai teladan. Jadi Kristus ini menunjukkan teladan yang sempurna, teladan yang indah bagaimana hidup bagi Allah yang seharusnya setiap orang percaya, setiap orang Kristen itu praktikkan. Nah, ini inti daripada ajaran Socinian, ya. Karena hanya mengutip 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, nanti kita lihat sambungan dari 1 Petrus 2 ayat 21 ini padahal berbicara tentang teori penebusan yang lain, ya, tapi hanya memperhatikan satu ayat dan melupakan ayat yang lain itu menimbulkan potensi bidat. Nah, Sosinus, ya, hanya menekankan ayat 21 dari 1 Petrus pasal 2 ini, yaitu untuk inilah kamu telah dipanggil, yaitu karena Kristus telah menderita bagimu, meninggalkan teladan bagimu. Ya, karena Kristus itu telah meninggalkan teladan bagimu, di mana kamu harus mengikuti jejaknya. Nah, kata menjadi Kristus itu menjadi teladan dan kita harus mengikuti jejaknya. Inilah yang kemudian diambil oleh Sosinus ini. Ya. Dan kemudian latar belakang yang lain adalah Sosinus ini dan kaum Socinian ini percaya kepada pandangan daripada Pelagius. Ya, Pelagianisme yang kita tentu saja sudah pelajari di dalam awal-awal Kristologi, yaitu ajaran yang kemudian ditetapkan sebagai bidat dan dilawan oleh Agustinus pada abad ke-3 dan ke-4 Masehi, di mana Pelagius itu mengatakan bahwa manusia itu tidak rusak sepenuhnya di dalam dosa. Manusia itu masih mampu dan sangat mampu mendatangkan keselamatan dari perbuatan baiknya. Nah, manusia itu mampu menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya, sama seperti yang diajarkan oleh agama-agama lain. Manusia harus berbuat baik, manusia harus mematuhi hukum Allah sehingga manusia itu bisa diselamatkan. Nah, ajaran ini tentu saja ajaran yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Alkitab secara keseluruhan yang mengajarkan manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang
erat mengikat seluruh pesan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, di mana terus-menerus Alkitab menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan kasih karunia, Allah lah yang datang kepada umatnya, Allah lah yang memilih Nuh, Allah memilih Abraham, Allah memilih Ishak, Allah memilih Yakub, Allah memilih Daud, Salomo, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Allah yang mendatangi, Allah yang memilih, ya. Allah yang menyelamatkan Israel. Ya. Nah, oleh sebab karena kaum Sosinian ini mengikuti ajaran Pelagianisme, maka mereka percaya bahwa mereka bisa diselamatkan karena perbuatan mereka. Sehingga Kristus itu datang tidak untuk menebus dengan cara menggantikan hukuman kita, tidak. Kristus itu datang untuk menunjukkan teladan, menunjukkan cara hidup. Ya, menunjukkan cara hidup supaya kita mengikuti cara hidup Kristus sehingga kita bisa diselamatkan. Nah, ini teori Sosinian. Ya, tentu saja ini teori yang tidak alkitabiah. Ya, tetapi ide bahwa Kristus itu memberikan teladan, ini tentu saja ada aspek kebenarannya yang kita harus pegang begitu ya. Jadi memang Kristus itu memberikan teladan. Nah, tapi bagi kita yang melihat Alkitab secara keseluruhan, Kristus ini memberikan teladan bagi kita bukan sebagai syarat keselamatan, sama seperti yang Pelagius dan Sosinus ajarkan, sama seperti Pelagianisme dan Sosinian ajarkan, bukan ya. Kristus bukan memberikan teladan supaya kita mengikuti teladannya supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus oleh Kristus, karena kita sudah diberikan anugerah, maka sebagai respon itu kita hidup seperti Kristus. Kita mengikuti teladan Kristus sebagai umat yang sudah ditebus oleh Kristus. Ya. Nah, jadi ini 3 latar belakang yang melahirkan pandangan Sosinian, ya, yaitu Pelagianisme, lalu kemudian Allah itu tidak menuntut ya penghukuman atau keadilannya secara kaku, lalu kemudian Kristus itu ya manusia belaka, dia tidak bisa menebus kita, dia tidak bisa mengampuni kita, kitalah yang harus mengusahakan sendiri keselamatan kita dengan meneladani Kristus. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia membutuhkan teladan di dalam hidup ini. Ya, nah, dan Kristus itu memberikan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan keteladanan. Tentu saja, ya, di sini ya ada benarnya, tetapi dengan mencermati latar belakang dan mengapa Sosinian ini menelurkan teori ini, maka ini bukan teori yang alkitabiah. Ya, ini teori Sosinian ini bukan sebuah teori yang tepat. Lalu yang kedua adalah teori moral influence, yaitu Kristus itu mendemonstrasikan cinta Tuhan, kasih Tuhan, sehingga memberikan pengaruh moral kepada kita sehingga kita itu bisa hidup saling mengasihi. Nah, teori ini dimunculkan oleh Peter Abelard. Peter Abelard ini adalah seorang bapak gereja, juga teolog yang cukup terkenal di abad pertengahan dan banyak menulis tentang cinta. Ya, banyak menulis tentang cinta Allah maupun cinta kita di dalam komunitas Kristiani,
tulisan-tulisan yang sangat bagus, tapi di dalam teori penebusannya Peter Abelard ini kemudian menjadi terlalu romantis, menjadi terlalu menekankan cinta Allah. Nah, ketika kita terlalu menekankan salah satu aspek, maka seringkali kemudian kita menjadi lupa akan aspek yang lain. Ya, jadi bagi Abelard, Kristus ini tidak membuat semacam penggantian apapun, tapi Kristus ini mendemonstrasikan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia ini. Ayat yang dijadikan rujukan dan dasar yaitu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemudian Peter Abelard mengatakan, lihatlah begitu besarnya kasih Allah sehingga Kristus itu diberikan. Nah, ini mendemonstrasi Kristus itu diberikan sebagai demonstrasi daripada kasih Allah Bapa. Kenapa Allah Bapa sampai harus mendemonstrasikan kasihnya dengan memberikan putranya? Ya, karena manusia yang berdosa itu takut dengan Allah. Kalau kita itu sudah bersalah kepada orang lain, maka kemudian kita takut bertemu, ya kan? Kita takut bertemu, kita takut menyapa. Ya, kita takut menyapa duluan. Aduh, saya sudah salah, saya salah besar kepada dia. Malu saya, takut saya. Ya, kalau saya datang dia marah bagaimana? Saya tuh kesalahan saya begitu besar. Kalau saya datang nanti dia marah bagaimana? Nah, ketakutan itu, ada ketakutan seluruh umat manusia kepada Allah. Karena manusia sudah berdosa. Manusia takut dengan Allah kalau Allah itu murka. Nah, sehingga Allah itu mau mendamaikan dirinya dengan manusia. Allah itu mau berdamai. Oleh sebab itu caranya bagaimana? Allah itu mendemonstrasikan bahwa dia itu mengasihi manusia. Bahwa dia itu bersedia mengampuni manusia. Yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati buat kita. Nah, jadi ketika anaknya tunggal ini mati buat kita, maka kemudian manusia itu melihat, oh Allah itu demikian mengasihi saya. Putranya diberikan untuk saya. Maka kemudian ini menghancurkan ketakutan daripada manusia dan membuat manusia itu datang kembali kepada Allah. Jadi Horace Bushnell ya kemudian juga mendukung teori Abelard ini ya, dan mengatakan betul Allah itu pada naturnya, pada hakikatnya Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kasih itu membuat Allah memberikan. Allah itu selalu memberi. Maka itu Allah itu memberi apa yang paling besar dari dirinya sendiri. Kecuali ada putranya yang tunggal ini adalah yang paling dia cintai, adalah paling besar. Oleh sebab itu pemberian yang paling baik, pemberian yang paling besar yang bisa Allah berikan kepada manusia yang takut akan dia adalah putranya sendiri. Ini adalah pemberian yang terbaik, pemberian yang terbesar, pemberian yang teragung, pemberian yang termulia. Nah, maka oleh sebab itu ya, manusia seharusnya tidak perlu takut lagi kepada Allah. Nah, tapi seringkali Bushnell mengatakan bahwa manusialah yang tetap kemudian lari dari Allah. Sehingga sebenarnya kita itu harus yakin Allah mau mengampuni kita. Tapi apakah kita mau mempercayai Allah yang mengasihi kita itu? Ya, nah teori ini memang ada tentu saja aspek kebenarannya bahwa Allah memang adalah kasih. Dan memang Yohanes 3 ayat 16 itu bahwa Kristus itu diberikan itu sebagai juga adalah demonstrasi kasih Allah. Ya, nah tapi jangan cuma mengambil aspek demonstrasi kasih Allah dan menjadikan ya, penebusan Kristus adalah
hanya punya satu tujuan, yaitu demonstrasi kasih Allah, bukan ya. Nah, jadi kita akan menyimpan teori ini bahwa memang Allah mendemonstrasikan kasih Allah ya, tapi sekaligus juga ya kita melihat teori yang lain dan juga menyeimbangkannya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya tentang 3 kebutuhan manusia yang bisa dipenuhi di dalam demonstrasi kasih Allah itu. Lalu kemudian teori yang ketiga yaitu divine justice. Nah, ini sebaliknya menekankan pada aspek keadilan Allah ya, aspek Allah ini Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang kudus. Jadi penebusan Kristus ini ya, kalau hanya diromantiskan maka dikatakan bisa membawa pada antinomi. Tidak, manusia tidak peduli dengan hukum. Ya sudah, Allah sudah mengampuni saya, Allah terus mengasihi saya, Allah akan mengasihi saya, apapun yang saya lakukan Allah mengasihi saya hanya perlu menerima kasih Allah itu di dalam Kristus dan saya akan terus berdosa. Ya. Nah, apakah seperti itu? Di dalam Roma, Paulus juga sudah berargumentasi seperti itu. Apakah yang akan kita katakan? Apakah kita boleh terus bermegah dalam dosa-dosa supaya kasih karunia Allah makin berlimpah di dalam hidup kita? Paulus katakan sekali-kali tidak. Ya, sekali-sekali tidak. Penebusan Allah itu harus membawa perubahan hidup, harus membawa kekudusan, harus membawa pengudusan progresif di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu ini adalah teori daripada seorang ahli hukum, yaitu bernama Hugo Grotius. Ya, dia seorang ahli hukum. Dia itu ingin melawan Socinian ya, yang mengatakan Kristus itu hanya contoh ya, yang terlalu human centered. Nah, Hugo Grotius mau menekankan keseriusan dosa. Ya, Allah adalah Allah yang maha kudus. Dia harus menegakkan kekudusannya. Dosa adalah kenajisan dan pelanggaran akan kekudusan Allah. Sehingga setiap dosa harus dihukum. Nah, Allah tidak bisa begitu saja menghapuskan dosa manusia, ya, seperti seorang majikan yang kalau kemudian karyawannya atau pembantunya itu melakukan kesalahan atau berhutang, kemudian timbul belas kasihan, lalu kemudian majikan itu bisa bilang, ya sudah, saya hapuskan kesalahan kamu, saya hapuskan hutang kamu. Nah, bagi Grotius tidak bisa. Allah itu bukan berperan sebagai majikan atau kreditur yang memberikan hutang sehingga kemudian kalau timbul kasihan, hutang itu bisa dihapuskan. Tapi Allah adalah pemberi hukum dan penegak hukum. Nah, kalau Allah adalah pemberi hukum, seorang hakim dan sekaligus yang memberikan hukum, dan dia juga seorang hakim yang adil, maka dosa itu tidak bisa, ya, karena ada aturan hukumnya nih, ada aturan hukumnya sehingga tidak bisa asal kemudian ditiadakan, asal kemudian dihapuskan. Sama seperti orang kredit, ya, kalau kasihan bisa dihapuskan, tidak bisa, ya. Nah, karena ada aturan hukumnya. Nah, jadi Grotius ini menggunakan istilah penal substitution. Jadi kalau mau dihapuskan, harus ada yang menggantikan hukuman daripada manusia itu. Ya, nah, jadi Kristus itu menggantikan hukuman manusia yang seharusnya dihukum. Ya, nah, jadi tentu saja di sini ada sekali lagi setitik aspek yang merupakan kebenaran bahwa Allah memang adalah hakim dan Allah yang adil, ya, yang dimana dia harus
menghukum dosa itu. Ya. Nah, tapi apakah Kristus itu sekedar merupakan pemuasan daripada keadilan Allah? Nah, lalu teori ya yang berikutnya ya sudah teori keberapa ini ya? Nah, coba ya kita dari Socinian, lalu kemudian demonstrasi kasih Allah, kemudian demonstrasi keadilan Allah. Ya, lalu sekarang teori keempat ya. Teori keempat adalah tentang kemenangan Allah atas setan. Nah, ini teori yang cukup lama ya dipegang oleh gereja. Teori yang cukup lama dipegang oleh gereja sehingga disebut teori klasik. Nah, ini menjadi kalau kalian menonton film C.S. Lewis yaitu Chronicles of Narnia di dalam seri yang pertama ya The Witch and the Wardrobe ya. Nah, anak-anak yang masuk di lemari besar, The Lion, the Witch and the Wardrobe ya. Nah, The Lion, the Witch and the Wardrobe ya. Nah, maka di situ teori penebusan yang diceritakan oleh C.S. Lewis yaitu teori ini, ya, teori ransom. Dengan penebusan daripada Aslan, sang singa itu, maka Aslan membebaskan si Edmund, ya, membebaskan Edmund dari cengkraman daripada penyihir jahat itu ya. Nah, jadi seperti itu. Dengan kematian Kristus, maka Kristus itu mengalahkan kuasa setan atas kita. Nah, tentu saja kita sudah pernah mendengar teori ini dan bahkan mungkin sebagian dari kita, mungkin sebagian besar dari kita mempercayai teori ini dan berpikir seperti itu ya, bahwa kematian Kristus ini mengalahkan penguasaan setan atas hidup saya. Nah, ini mulai dari Bapak Gereja Origen dan Gregory of Nyssa, bahwa ada drama kosmik besar di mana ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka sepertinya manusia itu dikuasai oleh setan. Ya, lalu kemudian bagaimana setan itu menguasai manusia karena kebodohan manusia. Manusia itu mau mengikuti rayuan setan. Karena Adam dan Hawa itu mengikuti rayuan setan, maka Adam dan Hawa itu kemudian dimiliki oleh setan setelah kejatuhannya. Lalu bagaimana Allah melepaskannya adalah setan itu tertipu ya oleh dirinya sendiri, tapi bukan Allah itu menipu ya. Nah, tapi setan itu tertipu oleh permintaannya sendiri, yaitu setan itu meminta Kristus sebagai tumbal bayaran atas manusia yang dimilikinya. Nah, setan ini mengira dengan kematian Kristus, maka setan mengira bahwa dia akan memiliki segala-galanya ya. Tidak apa-apa dia menyerahkan manusia kembali kepada Allah ya, toh manusia itu bisa gampang ditipu ya, tapi dengan menyerahkan manusia, setan itu ya, berpikir bahwa dia itu bisa membuat Allah itu, Kristus itu menjadi miliknya atau Kristus itu mati ya. Nah, sehingga setan meminta itu. Jadi yang meminta adalah setan ya. Nah,
Itu juga diceritakan oleh C.S. Lewis ya, ketika penyihir jahat itu datang di perkemahan Aslan ya, dan meminta Edmund itu diberikan kepada dia, maka kemudian Aslan meminta penyihir itu masuk di dalam kemahnya untuk berbicara ya, dan penyihir itu meminta Edmund sebagai ganti, meminta Aslan sendiri, meminta nyawa Aslan sebagai ganti Edmund ya, sehingga Edmund itu kemudian dibebaskan. Setan kemudian mengatakan ya, Edmund sudah bebas ya, dengan tertawa penuh kemenangan. Aslan keluar dari kemah dengan seperti sedih begitu. Nah, lalu Aslan mengorbankan dirinya. Nah, tapi ternyata setan ini tidak bisa ya, menguasai Kristus. Kristus itu ternyata tidak takluk kepada kematian, tentu saja. Ya, karena Kristus ada tidak seorang pribadi yang tidak berdosa. Karena Kristus ada tidak seorang pribadi yang tidak berdosa, maka Kristus tidak pernah dimiliki, tidak bisa dimiliki oleh setan. Ya, sehingga Kristus itu bisa bangkit setelah dia itu mati. Nah, sehingga di sini setan tertipu oleh dirinya sendiri yang meminta Kristus itu. Nah, ini adalah cerita daripada teori ransom. Nah, jadi setan itu malah kehilangan dua-duanya. Dia sudah serahkan manusia, dibalikin kepada Allah. Ternyata Kristus pun bangkit. Ya, Kristus tidak bisa mati karena Kristus tidak berdosa, tidak bisa dimiliki oleh setan. Nah, jadi inilah teori ransom ya. Nah, teori ini cukup lama ada di sejarah gereja. Nah, teori yang terakhir adalah teori satisfaction, yaitu pemuasan pembayaran kepada keadilan Allah. Ya, jadi Kristus itu mati adalah untuk membayar keadilan Allah. Ya. Jadi pada zaman Anselmus, ya ini yang mengucapkan teori ini adalah Anselmus ya. Nah, pada zaman Anselmus dan juga sampai dengan hari ini, ya maka ada sebuah sistem keadilan bahwa kalau kita itu melakukan kesalahan, kita itu tidak hanya membayar perbuatan salah kita, ya, tetapi ada kompensasi terhadap kerusakan-kerusakan yang atau akibat-akibat yang diakibatkan oleh kesalahan kita. Umpamanya, ya, kita menabrak atau menghancurkan mobil orang lain seharga 200 juta umpama. Ya. Nah, maka kita yang harus kita tanggung atau harus kita tebus bukan hanya 200 juta itu harga mobilnya, tetapi juga ya adalah hal-hal non material yang merupakan akibat daripada kerusakan mobil itu. Umpama orang yang punya mobil itu yang kita tabrak, itu kemudian selama beberapa bulan umpamanya ya tidak bisa pergi bekerja dengan normal ya, dengan naik mobil umpamanya dia mesti naik Gojek atau naik Grab atau naik Transjakarta ya, atau kemudian ya dia itu jadi mesti bangun jauh lebih pagi untuk mengantri Transjakarta. Nah, atau dia mesti menjadi kotor, kena polusi karena naik Gojek atau Grab bike. Nah, itu harus diperhitungkan di dalam
pemuasan hukum. Ya, nah sehingga Kristus itu mati, Kristus itu menanggung dosa kita. Itu adalah untuk memuaskan, bukan untuk memuaskan setan, ya seperti teori sebelumnya, teori ransom. Tapi Kristus itu mati, ya, dan kemudian menjalani hidup yang tidak berdosa. Itu bukan untuk manusia belaka, bukan untuk setan, tapi untuk Allah sendiri. Untuk Allah sendiri, ya, karena apa? Karena gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia itu sudah dirusakkan oleh manusia, ya, sehingga Kristus itu harus menjadi gantinya. Dia itu harus menjadi gambar dan rupa Allah yang sejati, yang dipersembahkan kembali kepada Allah, karena manusia sudah gagal, karena gambar dan rupa Allah dan diri manusia sudah rusak, ya, dan manusia itu harus dihukum. Maka yang pertama tentu saja Kristus menggantikan hukuman manusia, betul, ya, dan itu memuaskan keadilan Allah dalam step yang pertama. Seperti tadi, umpama kita merusak mobil 200 juta, pertama-tama kita harus mengganti 200 juta. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi manusia yang rusak dalam dosa harus mati. Maka Kristus menggantikan hukuman kematian manusia. Kristus harus mati. Nah, itu seperti memberikan 200 juta kepada pemilik mobil 200 juta itu ya sudah rusak mobilnya. Nah, digantikan, ya, digantikan. Tapi tidak cukup hanya digantikan 200 juta atau kematian manusia digantikan dengan kematian Kristus. Tapi Allah itu kan punya tujuan dan rencana yang mulia di dalam diri manusia yang harus digenapi oleh manusia. Yaitu manusia yang ada gambar dan rupa Allah harus memuliakan Allah. Harus melakukan kehendak Allah, hidup di dalam hukum Allah yang sempurna dan penuh dengan ketaatan dan cinta kasih kepada Allah. Nah, ini kan juga hilang ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Manusia itu bukan hanya rusak dan harus mati, tapi hidup yang seharusnya memuliakan Allah ini juga gagal diberikan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu Kristus selain mati menggantikan manusia, Kristus juga hidup sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna, yaitu menjadi manusia yang sempurna, maksudnya menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang sejati, menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budinya, dan memuliakan Allah sepanjang hidupnya, hidup tanpa dosa, dan memuliakan Allah. Nah, sehingga ini memuaskan Allah. Sehingga kemudian murka Allah atas umatnya diredakan, tapi sekaligus juga kompensasi untuk hidup yang memuliakan Allah itu diberikan oleh Kristus kepada Allah. Ya, diberikan oleh Kristus bagi Allah on behalf of us, ya. Dari pihak kita, ya. Nah, karena kita yang seharusnya hidup memuliakan Allah itu, ya. Nah, sehingga ada penggantian, ada kompensasi. Kematian Kristus menggantikan kita, hidup Kristus yang sempurna itu merupakan kompensasi atas hidup yang seharusnya kita tunjukkan di hadapan Allah, yaitu hidup yang sempurna, hidup yang memuliakan Allah seumur hidup kita, ya. Nah, jadi inilah penebusan Kristus yang mulia, ya, memiliki aspek penggantian dan juga aspek positif kompensasi, dan semuanya itu diberikan kepada Allah. Nah, ini adalah teori penebusan yang teosentrik, ya, yang dipusatkan kepada Allah. Nah, jadi di sini, ya, jadi di sini kita melihat bahwa berbagai teori, ya, ini sudah saya jelaskan semua,
ya tadi. Nah, jadi berbagai teori ini kita bisa melihat dimensi-dimensi penebusan Kristus, ya, yaitu bagaimana Kristus itu datang untuk memberi teladan, ya, tapi bukan untuk menjadi syarat keselamatan. Ya, Kristus itu juga datang mendemonstrasikan tentang kasih Allah. Kristus itu datang juga untuk menunjukkan dosa itu serius dan dosa itu harus mendatangkan ganjaran dan hukuman. Ya. Kristus itu juga kebangkitannya itu juga mengalahkan ya kuasa kematian ya menjadi bagian kita ya sehingga kita itu bisa bangkit karena apa? Kebenaran Kristus itu diberikan kepada kita. Kebangkitan kuasa kehidupan kebangkitan Kristus itu menjadi milik kita. Ya, dan sekaligus Kristus itu memuaskan keadilan Allah. Sehingga ya Allah itu kemudian puas oleh penebusan Kristus. Itulah ya, nah teori penebusan yang bisa kita pelajari. Bagian yang terakhir yaitu untuk siapa Kristus mati. Ya. Untuk siapa Kristus mati? Kita tidak meragukan bahwa khasiat atau kuasa penebusan Kristus itu cukup buat semua manusia. Ya, tapi kita itu tanya, betul nggak sih Kristus itu mati buat semua manusia yang ya umpama manusia yang sampai matinya menolak Kristus ya, itu tetap akan diselamatkan ya atau ya untuk umatnya ya yang percaya kepada Dia. Nah, apakah Kristus mati buat semua manusia? Atau hanya bagi umat pilihannya. Jadi particular atonement atau penebusan terbatas ini tidak membatasi kuasa penebusan Kristus, ya, tetapi melihat atau mengajarkan ulang bahwa Alkitab sendiri tidak menuliskan dan tidak memberitakan bahwa Kristus itu mati buat semua orang. Ya. Nah, jadi sekali ini harus kalian pegang ya, bahwa doktrin penebusan terbatas ini tidak membatasi kuasa penebusan Kristus. Ya, kita yakin kalau Allah mau menebus semua manusia, maka Dia bisa menebus semua manusia. Kalau Kristus itu mau mati buat semua manusia, maka khasiat penebusan Kristus juga bisa menjangkau semua manusia. Ya, tapi doktrin ini hanya mengajarkan ulang bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Kristus ternyata tidak mati bagi semua orang. Ya, nah jadi kalau kalian memerlukan data atau penjelasan yang lebih dalam dan panjang lebar, saya sangat merekomendasikan buku Kaum Pilihan Allah dari R.C. Sproul. Ya, nah, buku itu juga membongkar pemikiran saya yang pada awalnya dulu sebelum membaca buku itu dan sebelum mendengarkan doktrin ini, ya, ini saya juga berpikir bahwa Kristus harus mati buat semua orang. Ya, Kristus harus mati buat semua orang. Itu pikiran saya. Sebelum ternyata saya membaca Alkitab dengan lebih teliti. Dan dibantu oleh buku itu dengan memberikan data-data ayat-ayat Alkitab yang ternyata sangat banyak dan sangat jelas menunjukkan sebaliknya dari apa yang saya pikirkan. Nah, tadi saya berpikir Kristus harus mati buat semua orang, itu kan pikiran saya. Ya, nah ternyata ketika membaca Alkitab,
Nah, Alkitab tidak setuju dengan pemikiran saya. Allah punya rencananya sendiri. Alkitab menunjukkan rencana Allah yang berbeda dengan pikiran saya. Nah, jadi dari awal Matius 1 ayat 21, malaikat Gabriel bahkan sudah datang ya kepada Maria. Ini luput juga dari pikiran saya dulu ya. Saya tidak teliti atau saya tidak mau membaca ayat itu karena pikiran saya sudah berpikir lebih dulu bahwa Kristus harus mati buat semua orang. Ya, sehingga walaupun ada ayat itu, saya tidak membaca ayat itu dengan benar dan saya tidak memperhatikan ayat itu ya sesuai dengan maksud Allah. Di dalam Matius 1 ayat 21, Gabriel sudah mengatakan bahwa Gabriel datang kepada Yusuf ya. Ini datang kepada Yusuf dan mengatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau Yusuf menamai anak laki-laki itu Yesus. Karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya. His people. Ya, menyelamatkan umatnya, bukan menyelamatkan semuanya, bukan menyelamatkan semua manusia, tapi menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus sendiri, saya juga sudah membaca ayat ini berkali-kali, tapi saya tidak kemudian bisa menarik kesimpulan sama seperti apa yang Allah bukakan kepada saya sesungguhnya. Kristus sendiri mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bukan bagi semua domba, tapi memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba yang menjadi miliknya. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, Pak, domba-dombaku itu kan bisa semua orang. Tidak. Ya, karena ayat selanjutnya, ayat 26 dan 28, Tuhan Yesus itu menegur orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang tidak mau percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi memang ada orang-orang, ada kelompok lain, ada banyak orang yang tidak termasuk domba-domba Kristus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada domba-dombaku. Berarti Kristus sama saja mengatakan, ya, aku tidak memberikan hidup yang kekal. Aku tidak menyelamatkan mereka yang bukan domba-dombaku. Ya, nah domba-dombaku pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, dan kemudian ayat 28, tidak ada juga merebut mereka dari tangan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Ya, nah, jadi ternyata di sini ada dua kelompok, yaitu domba-domba Kristus dan mereka yang bukan domba-domba Kristus. Domba-domba Kristus adalah yang dipilih oleh Bapa dari sejak kekekalan dan diberikan kepada Kristus untuk ditebusnya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 13 juga ya, Kristus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Ya, jadi bukan bagi semua orang, tapi bagi sahabatnya. Lalu kemudian ya, di dalam Kisah Para Rasul, jemaat Allah, nah umat Allah ini adalah yang diperoleh ya oleh Allah dengan darah anaknya sendiri. Ya, yaitu berarti Allah menebus gereja, menebus umatnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, dan hanya jemaat Allah ini, ya, bukan semua manusia. Lalu kemudian
pernikahan menjadi lambang daripada Kristus yang mati dan berkorban bagi gerejanya. Nah, jadi Kristus yang mati dan berkorban dan hidup bagi umatnya ini dilambangkan dengan institusi pernikahan. Sehingga di dalam institusi pernikahan, bukankah pria itu hanya menikah dengan satu wanita ini? Ya, jadi Kristus hanya menikah atau Kristus menjadi mempelai pria bagi mempelai wanitanya, yaitu gereja, yaitu umat pilihan Allah, gereja ini. Kristus tidak kemudian menikah dengan atau menjadikan seluruh dunia mempelainya. Tidak, kita tidak menikah dengan semua wanita. Ya, demikian juga Kristus memilih satu mempelai wanita, yaitu gerejanya, yaitu umatnya, untuk menjadi mempelainya. Lalu kemudian Pak, bagaimana Roma 8 ayat 32 yang mengatakan Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Nah, itu kan ada bagi kita semua. Nah, bacalah ayat 32 dengan membaca ayat 28 dan 29, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya ayat 33. Ya. Nah, ayat Roma 8 ayat 32 yang mengatakan kita semua itu diawali dengan ayat 28 dan 29 yang mengatakan sebab semua orang yang sudah dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi gambaran anaknya. Ya, nah jadi ada orang yang dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, nah ini adalah mereka yang sudah dipilih oleh Allah dari semula. Itulah maksud semuanya, ya. Jadi semua yang dipilih. Nah, lalu kemudian Yohanes 17 ayat 9. Ini ada doa syafaat yang panjang dan indah. Tapi doa syafaat yang panjang dan indah buat keselamatan. Nah, ini dan keselamatan siapa? Kristus sendiri, ini Tuhan Yesus sendiri ya, mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Ya, ini ada doa untuk keselamatan. Dan perhatikan itu. Bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka, untuk umat yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Ini ada doa yang sangat indah ya. Kalian harus membaca berkali-kali Yohanes 17 ayat 9. Ya, Yohanes 17 secara keseluruhan ya. Yohanes 17 itu ada doa Kristus yang sangat indah. Dan Kristus katakan doa yang sangat indah ini untuk kesatuan umat Allah dengan Allah Tritunggal. Kristus katakan bukan untuk dunia aku berdoa. Ya, untuk keselamatan dan kesatuan dengan Allah Tritunggal ini, tapi untuk mereka saja, murid-muridnya, umatnya yang sudah diberikan oleh Allah kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi ada orang yang dipilih dan ditarik oleh Bapa untuk percaya kepada Kristus. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa jangkauan penebusan ini berkaitan erat juga dengan konsep persembahan atau syafaat di dalam perjanjian lama. Ya, jadi ketika imam itu mendoakan untuk pengampunan dosa bagi umat Allah, maka siapakah yang dia doakan? Imam tidak mendoakan untuk semua orang. Ya, tidak mendoakan untuk semua orang, tapi mendoakan untuk orang yang membawa korban itu. Ya, nah, orang yang membawa korban itu lembu atau domba atau kambing. Nah, untuk mereka yang membawa korban inilah imam ini berdoa supaya Allah mengampuni mereka yang membawa korban. Jadi bukan untuk semua yang nggak bawa pun kemudian didoakan untuk diampuni, tidak. Ya, mereka yang nggak bawa korban, ya, mereka tidak diampuni, ya, tidak didoakan oleh imam untuk diampuni oleh Allah. Nah, sehingga
doa pengampunan, doa keselamatan, dan korban ini menjadi satu kaitan. Nah, inilah Yohanes 17 ya. Ini sangat jelas ya, mengkaitkan itu. Ya. Kristus berdoa ayat 24, ya Bapa, sebagai imam besar. Ya, Kristus berdoa, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, yaitu supaya mereka ada dalam keselamatan dan kehidupan yang kekal dalam Allah Tritunggal, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Jadi Kristus hanya berdoa bagi umat yang dipilih oleh Bapa untuk menjadi umat Kristus, dan bagi umat itu Kristus itu menebus, Kristus itu menjadi korban. Dan ketika Kristus menjadi korban, dia itu juga sekaligus menjadi imam yang berdoa hanya bagi mereka di mana ia menjadi korban bagi mereka. Jadi bukan untuk semuanya. Ya. Maka Kristus hanya berdoa bagi mereka yang telah dia tebus. Dan dia hanya menebus mereka yang ia doakan. Ya, ini adalah hubungan korban dan doa. Sekali lagi, Kristus hanya berkorban bagi mereka yang dia doakan. Dan dia hanya mendoakan bagi mereka yang dia berkorban bagi mereka. Ya, nah, kenapa seperti itu? Karena begini, juga ada logika penebusan. Kalau Kristus itu mati dan berkorban bagi semua manusia, maka kita akan jatuh di dalam universalisme, yaitu kalau Kristus sudah mati bagi semua manusia, maka tidak perlu manusia itu percaya atau tidak percaya, ya, manusia itu taat atau tidak taat, manusia itu ya menjadi seperti Kristus atau tidak, ya, manusia itu terus memberontak atau manusia itu mau bertobat. Ya, tidak ada gunanya dan fungsinya pertobatan dan segala sesuatu hukum Allah itu. Ya, karena apa? Bagaimanapun hidup kita, Kristus sudah mati bagi kita. Ya, nah jadi kalau Kristus itu sudah menebus semua manusia, maka semua manusia ini harus selamat. Ya, karena sekali lagi harga penebusan itu kalau sudah kita bayarkan, umpama kita mau membeli membeli 10 kilo telur, ya, maka di 10 kilo telur itu ada 100 buah telur, ya. Nah, maka kalau kita sudah bayar untuk 100 buah telur, maka 100 buah telur itu ya menjadi milik kita, ya. Nah, oleh sebab itu kalau Kristus itu sudah membayar seluruh umat manusia, maka tidak ada lagi signifikannya pertobatan dan percaya kepada iman, percaya kepada Kristus. Karena engkau tidak beriman pun, engkau sudah dibeli oleh Kristus, sudah dibayar. Nah, berarti semua orang harus diselamatkan. Nah, maka tidak mungkin ya, karena tadi ayat-ayat di dalam Alkitab sudah jelas bahwa Kristus itu murka kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi umpamanya, mereka yang tidak mau percaya dan jelas mengatakan engkau keturunan ular beludak, engkau bukan umatku, engkau bukan domba-dombaku, ya. Matius 7 umpamanya ya, yang mengatakan bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku, ya, aku kenal mereka. Tidak semua orang yang berseru-seru Allah Tuhan akan masuk di dalam kerajaan Allah. Banyak orang akan mengatakan bahwa Tuhan, aku sudah bernubuat bagi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Tapi aku akan menjawab mereka, enyahlah daripadaku, dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Nah, ini kan ayat-ayat yang mengatakan dengan jelas bahwa ya, ada penghukuman, ada penghakiman bagi mereka yang tidak percaya dan yang tidak Kristus kenal dan yang tidak mengenal Kristus dan yang hanya mengaku mengenal Kristus.
Ya, nah, tapi tidak sungguh-sungguh punya relasi dengan Kristus, ya, dan menjadi milik Kristus. Nah, jadi jelas bahwa tidak semua manusia itu selamat. Jadi kalau tidak semua manusia itu selamat, sudah pasti berarti Kristus tidak mati bagi semua manusia. Karena sekali lagi kalau Kristus sudah mati bagi semua manusia pasti selamat. Nah, berarti kalau tidak semua selamat, berarti Kristus tidak mati, tidak menebus semua manusia. Nah, inilah tentang penebusan dan tentang jangkauan penebusan ya yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, Kristus sendiri di Matius 20 ayat 28 ya mengatakan anak manusia akan mati, akan menderita dan mati dan menjadi tebusan bagi banyak orang, bukan semua orang, tapi akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Nah, itulah yang kita bisa pelajari selama ya ST4 ini ya. Nah, tujuan kita sekali lagi ya mempelajari semua ini tentang siapa Kristus dan tentang apa karya Kristus bagi kita adalah meyakini bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Percayakah engkau? Percayakah saya? Percayakah kita akan berita Injil kasih karunia Allah ini? Kita semua orang berdosa, Bapak dan kita semua. Allah menyediakan pengampunan. Kristus sudah mati bagi umatnya, bagi engkau dan aku. Percayakah kita? Maukah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berarti hanya Kristus yang boleh dan bisa menjadi Raja penebus kita satu-satunya. Jesus is the one and only Lord and Savior. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh nama itu, selain nama Kristus, kita dapat diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan satu-satunya kehidupan, kata Kristus. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah keselamatan itu, yaitu bahwa apakah kita mengenal Bapa Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sejati, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus sebagai penebusan, jalan keselamatan bagi kita satu-satunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Engkau menyediakan jalan keselamatan bagi kami yang rusak dan berdosa ini. Bahwa hanya di dalam Kristus Engkau dapat dan bersedia memulihkan hidup kami dan mengampuni kami dari dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami dari hukuman dosa kami, yaitu kematian, kebinasaan, dan penderitaan yang kekal. Dan Engkau di dalam Kristus, Engkau telah menyediakan sebuah kehidupan yang sempurna, kehidupan yang dijalani oleh Kristus, dan kehidupan itu diberikan kepada kami semua di dalam Kristus, sehingga kami dianggap benar oleh Engkau ya Allah. Engkau menganggap kami kudus,
Engkau menganggap kami suci, Engkau menganggap kami benar, bukan karena kebenaran dan kesucian kami, tetapi karena kebenaran dan kesucian Kristus. Ini ada sesuatu yang luar biasa yang Kristus sudah kerjakan bagi kami, yang sudah Engkau, ya Allah Bapa, rencanakan bagi kami, dan yang telah Allah Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Tritunggal untuk karya keselamatan yang indah dan sempurna. Kiranya kami hidup semakin mirip Kristus, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Di dalam satu nama, nama yang menyelamatkan kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Amin.